Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramda Fauri, NPM 22030002, kelas TP2A dari Akamigas. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang integral. Yang pertama, pengertian integral secara umum. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Selanjutnya, perbedaan dari kedua integral tersebut. Perbedaan yang pertama, integral tertentu memiliki batas bawah dan batas atas, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integral. Yang kedua yaitu integral tertentu hasilnya biasanya berupa bilangan, sedangkan integral tak tentu hasilnya adalah fungsi. Selanjutnya, dapat kita lihat di slide ya teman-teman, itu penulisan integral. Yang di atas itu integral tertentu dan tak tentu. Integral tertentu itu ada batas, itu yang seperti dicontoh itu B dan A. Jadi perbedaannya terdapat dalam ada batas integralnya seperti itu. Selanjutnya, manfaat integral. Pada bidang matematika, yaitu yang pertama, menentukan luas suatu bidang, yang kedua, menentukan volume benda putar, yang ketiga, menentukan panjang busur. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya. Yang kedua, mencari biaya total. Yang ketiga, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Selanjutnya, definisi integral tentu. Integral tentu atau definite integral, yakni integral yang variabel integralnya mempunyai batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integral umumnya ditulis di bab atas dan bab bawah notasi integral. Selanjutnya, rumus dari integral tentu. Ini dapat kita lihat rumusnya, di mana lambang yang seperti huruf S itu sebagai lambang integral. Fx adalah integran atau fungsi yang diintegralkan, di mana A dan B itu batas pengintegral. Yang A itu batas bawah, yang B itu batas atas. Terus dx itu sebagai faktor pengintegral, C itu konstanta, dan F hasil integral dari Fx. Next, dapat kita lihat teman-teman di sini sifat-sifat integral tentu. Ini ada 5 yang saya dapat. Jadi untuk integral tentu itu seluruhnya memiliki batas atas dan batas bawah. Dan itu umumnya berbeda. Seperti kita lihat nomor 1 itu integral atasnya A, integral bawahnya A. Jadi itu bisa dikategorikan tidak benar atau 0. Yang benar itu bagian bawah-bawahnya itu seluruh integral atas dan bawahnya itu berbeda. Oke, next.
Sifat-sifat integral tentu. 1. Batas atas dan batas bawah sama. Jika batas atas dan batas bawah sama dalam suatu integral tentu, yakni, maka hasil integral tentu dari fungsi tersebut adalah 0. Alasannya, yakni tidak ada tempat antara batas-batas tersebut, sehingga secara sistematis untuk sebarang fungsi yang batas atas dan bawahnya sama berlaku. Itu seperti contoh yang kita lihat tadi. Contohnya itu di bawah, jika integral atas dan bawahnya itu sama dengan 0. Lanjut yang kedua, perubahan posisi batas. Jika batas atas dan batas bawah dalam integral tentu diubahnya posisi, atau batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas, untuk fungsi integran yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama, namun berbeda tanda. Seperti kita lihat contoh di bawahnya itu, batas atasnya B, batas atasnya bawahnya A, fx dx sama dengan min, terus yang batas atasnya itu jadi A, batas bawahnya berubah jadi B, fx dx. Kemudian lanjut yang ketiga, sifat-sifat integral yang ketiga yaitu perkalian dengan konstanta. Jika fx yakni fungsi integran dan k merupakan tetapan atau konstanta sebarang, maka integral dari perkalian fx dengan konstanta memenuhi sifat berikut ini. Dapat dilihat contohnya di bawah. Itu contoh dari sifat yang ketiga. Yang keempat, penjumlahan dan selisih dua fungsi. Misal diberikan dua buah fungsi yaitu fx dan gx, maka integral tentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut sanggup diselesaikan menurut sifat berikut ini. Dapat kita lihat contohnya selanjutnya di bawahnya. Itu contoh dari sifat integral tentu yang keempat. Selanjutnya, ini contoh soal yang saya dapat, di mana batas atasnya 2, batas bawahnya 1, 3x kuadrat dx. Itu jawaban di bawahnya, terdapat fungsi fx adalah 3x kuadrat dengan integral tentu, maka diperoleh fx sama dengan 3/2 tambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 3. Lalu batas atas dan batas bawah. Ke dalam hasil fx sama dengan x pangkat 3. Di mana batas atasnya 2, batas atasnya 2, jadi f buka kurung 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Batas bawahnya itu 1, jadi f buka kurung 1 sama dengan 1 pangkat 3 yaitu 1. Maka integral batas 2 dan 1, 3x kuadrat dx sama dengan f buka kurung 2 dikurang f buka kurung 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Di mana soalnya batas atasnya 2, batas bawahnya min 1, 2 dx. Jawabannya seperti dapat kita lihat di gambar, di mana batas atas 2, batas bawah min 1, 2 dx sama dengan buka kurung 2 dikali 1 per 0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1, tutup kurung, pangkat 2, integral 2 min 1 sama dengan 2x dalam kurung pangkat 2 min 1 sama dengan 2 dalam kurung 2 min 2 dalam kurung min 1. 2 dalam kurung 2 itu 4 min 2 kali min 1 itu plus, jadi 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jadi
kesimpulannya, jika integral tentu dan tak tentu itu dapat ada perbedaan, yaitu integralnya itu ada batas yang untuk integral tentu. Sedangkan integral tak tentu itu tidak ada batasan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.